materi ini ada 4 pembahasan, yaitu 1. Pengembangan sistem dan perubahan organisasi. 2. Metodologi pengembangan sistem. 3. Pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Dan keempat, pendekatan baru pengembangan sistem. Pembahasan yang pertama yaitu pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Pada era digital saat ini, pembangunan dan pengelolaan sistem informasi menjadi elemen penting bagi keberhasilan organisasi dalam meningkatkan efisien, responsivitas, dan daya saing. Sistem informasi tidak hanya mendukung operasional harian, tetapi juga menjadi landasan dalam transformasi bisnis, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengoptimalkan proses. Melalui pengembangan dan manajemen sistem yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan tidak hanya efektif, tetapi juga selaras dengan tujuan strategis dan kebutuhan pengguna akhir. Pembahasan berikutnya, pengaruh sistem informasi terhadap perubahan organisasi. Di antaranya, yang pertama, automation, yaitu meningkatkan efisiensi tugas rutin. Contohnya, sistem penggajian. Yang kedua, rationalization of procedure, yaitu penyederhanaan prosedur operasional. Misalnya, TQM dan Six Sigma. Yang ketiga, business process redesign, yaitu perencanaan ulang proses bisnis untuk efisiensi. Yang keempat, paradigma shift, yaitu transformasi radikal bisnis untuk peningkatan signifikan. Business process redesign terdiri dari: pertama, identify process for change. 2. Analyze existing process. 3. Design the new process. 4. Implement the new process. 5. Continuous measurement. Yang berikutnya, alat-alat untuk business process management. Software ini digunakan untuk membantu mulai dari mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang membutuhkan perbaikan, merancang model proses baru yang ditingkatkan, menangkap dan menegakkan prosedur untuk melakukan proses bisnis, sampai mengintegrasikan sistem lama untuk mendukung proses baru atau yang telah dirancang. Metodologi pengembangan sistem. 1. System investigation. 2. Feasibility study. 3. System analysis. 4. System design. 5. Peran end user pada sistem design. 6. Programming. 7. Testing. 8. Implementation. 9. Operation and maintenance. Selanjutnya ada pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Yang pertama, prototyping. Prototyping melibatkan pembuatan versi awal sistem yang cepat dan murah agar bisa diuji oleh pengguna akhir. Pengguna dapat memberikan masukan untuk memperbaiki prototipe hingga sistem yang diinginkan tercapai. Prototyping menggunakan pendekatan iteratif yang memungkinkan perbaikan berulang agar kebutuhan pengguna terpenuhi. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi kebutuhan, pengembangan prototipe awal, uji coba, revisi, dan perbaikan hingga pengguna puas. Yang kedua, end user development. Sistem sederhana bisa dikembangkan langsung oleh pengguna akhir tanpa banyak bantuan teknis. Dengan alat yang user-friendly, pengguna bisa mengakses data, membuat laporan, atau mengembangkan aplikasi sederhana. Pendekatan ini lebih cepat daripada metode SDLC konvensional, tetapi belum mampu menangani aplikasi yang kompleks atau besar. Yang ketiga ada application package. Paket aplikasi yang umum seperti untuk penggajian atau pengendalian persediaan sudah tersedia di pasar dan bisa menghemat waktu serta biaya. Jika organisasi membutuhkan fitur khusus, aplikasi yang menyediakan kostumasi dapat dipilih meskipun tidak semua kebutuhan unik dapat dipenuhi. Yang keempat, outsourcing. Outsourcing adalah opsi bagi perusahaan yang kekurangan sumber daya internal untuk membangun atau mengelola sistem informasi. Perusahaan
perusahaan bisa menyewa perangkat lunak atau perangkat keras dari penyedia outsourcing, atau meminta vendor eksternal untuk mendesain sistem sesuai kebutuhan yang kemudian dioperasikan oleh perusahaan sendiri setelah selesai. Pendapatan baru pengembangan sistem. Adapun dalam lingkungan era digital sekarang ini, organisasi harus dapat menambahkan, merubah, dan mengistirahatkan kemampuan teknologi mereka. Sangat cepat untuk menanggapi peluang baru, perusahaan harus menggunakan proses pengembangan yang lebih pendek dan lebih informal, yang dapat memberikan solusi dengan cepat. Selain menggunakan paket perangkat lunak dan menyediakan layanan eksternal, bisnis mengandalkan lebih banyak pada Plus Excel Tax Square. Nah, selanjutnya Plus Excel Tax Next yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, Rapid Application Development, yaitu RAD digunakan untuk proses mengembangkan sistem yang mengutamakan kecepatan. Yang kedua, Agile Development, fokus pada serahan yang cepat atas perangkat lunak dengan pemecah-mecah sebuah proyek menjadi serangkaian subproyek kecil sehingga dapat diselesaikan. Adapun yang ketiga, Component Based Development, agar sistem dibangun dapat merespon dengan cepat atas perubahan lingkungan bisnis, termasuk aplikasi web, maka perlu digunakan pengembangan. Adapun yang terakhir yaitu Web Service and Service Oriented Computing. Web Service adalah komponen software yang mudah digabungkan dengan software lain karena web service disajikan dengan format XML. Kesimpulan, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, organisasi dapat menggunakan teknologi untuk mendorong perubahan struktural yang beragam, seperti otomatisasi, penyederhanaan prosedur, redesain proses bisnis, dan pergeseran paradigma. Pendekatan modern seperti Agile, Rapid Application Development atau RAD, Component Based Development, serta web service membantu organisasi untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan dengan pengembangan yang lebih iteratif dan fleksibel.